Jadilah diri sendiri dan terus berhusnuzon kepada semua orang. Jauhkan dari sifat-sifat suuzon itu. Bagaimana cara Mas Sahrul itu mengatur waktu untuk proses dalam menghafal Imriti? Oke, saya menggunakan waktu yang sudah diajarkan di kitab Ta'lim Muta'allim. Waktu itu saya menggunakan di waktu maghrib. Setelah sholat maghrib saya menghafalnya, dan setelah sholat subuh, agar saya bisa berkegiatan setelahnya. Dan metode penghafalan saya itu, saya menggunakan metode yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua sahabat santri dan juga para penonton setia channel Semaris TV. Akhirnya setelah sekian lama, kurang lebih lah 3 minggu, akhirnya kita kembali hadir lagi dalam acara kita ini, yaitu podcast Semaris. Kali ini kita kedatangan tamu lah ya. Mungkin sudah banyak dari kalian yang mengerti. Sebelum saya mengenalkan tamu kita kali ini ya, mungkin sekarang kan lagi masa-masa hari raya Idul Fitri ya. Sebelumnya dari kami minal aizin wal faizin. Sebelumnya saya ingin mengenalkan tamu kita kali ini. Tamu kita kali ini ialah sosok yang dibilang hebat lah. Beliau selain aktif dalam berorganisasi, beliau dalam berorganisasi itu aktif, tapi tidak melupakan hal-hal yang di pesantren, yaitu seperti menghafal, tetap harus menghafal murojaah. Salah satu kitab yang beliau hafal adalah kitab Imriti. Dan juga selain beliau menghafal Imriti, beliau ini juga sebagai pemimpin ketua angkatan, yaitu yang kelas 11 ini. Pemimpin sudah dipercaya, akhirnya bisa memimpin, yaitu banyak hal yang hebat lah ntar bisa kita dapatkan dari sosok kali ini ya. Langsung saja, daripada kita berlama-lama tanpa basa-basi, langsung kita sambut saja. Selamat datang Mas Sahrul. Bisa Mas Sahrul sapa dulu penonton setia channel Semaris TV ini. Halo sahabat santri, perkenalkan nama saya Iksan Bahtiar Syahrul Janatan, bisa dipanggil Iksan Bahtiar. Karena kita sudah ya akrab gitu lah sih, dibilang akrab ya. Saya biasanya manggilnya Mas Sahrul, gak apa ya, panggil Mas Sahrul aja ya. Ya begini Mas Sahrul. Mas Sahrul kan ini kan juga aktif dalam berorganisasi ya, sebagai apa, anggota OSIS, juga IPNU ya, udah kan. Pasti kan banyak kegiatan-kegiatan di dalam organisasi itu lah. Selain itu kan Mas Sahrul juga kan selalu ini katanya menghafal kitab Imriti. Kan pasti banyak kegiatan padat di dalam kegiatan OSIS loh. Bagaimana cara Mas Sahrul itu mengatur waktu untuk proses dalam menghafal Imriti? Oke, saya menggunakan waktu yang sudah diajarkan di kitab Ta'lim Muta'allim. Waktu itu saya menggunakan di waktu maghrib. Setelah sholat maghrib saya menghafalnya, dan setelah sholat subuh, agar saya bisa berkegiatan setelahnya. Dan metode penghafalan saya itu, saya menggunakan metode yang seperti ini. Nah, posisi saya itu menghadap ke depan, dan kitab berada di samping kiri saya. Metode ini agar cepat kita menghafalnya. Cara menghafalnya, saya menggerakkan mata saya ke bacaan sini. Saya membaca agar mata saya ini bisa menyeken di otak belakang saya ini. Jadi saya gampang menghafalnya. Begitulah cara menghafalnya saya. Jadi begitu teman-teman ya. Ada cara tips sendiri untuk menghafalkan kitab Imriti itu ya. Wah, beri tepuk tangan dulu. Jadi tidak asal-asalan ya. Ada dihadapkan gini, mata sebelah kiri menghadap kitab, dan juga ada waktu-waktu tertentu ya Mas Sahrul untuk menghafal dan juga mencari waktu untuk memulai hafalan itulah. Gini Mas Sahrul, kan menghafal kitab Imriti ya Mas, pasti kan banyak tantangan atau kesulitan dalam menghafal kitab Imriti itu lah. Bagaimana Mas Sahrul itu menghadapi masalahnya itu untuk ya kan, atau dari apa yang Mas Sahrul hadapi ketika menghafal Imriti, dan juga bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, masalahnya itu biasanya lupa, seperti biasa kan, orang manusia gampang lupa.
Dan saya menggunakan metode juga menghafal. Kalau mengulang murojaah itu saya dengan membacanya tanpa nada. Tanpa nada. Baca tanpa nada. Dan terutama saya selalu membawa kitab ini kemana-mana agar saya ingat. Itulah. Oh, jadi itu kan metode ya Mas ya. Yeah. Tapi ini tantangan ketika kita menghafal atau yaitu lupa, apalagi lah misalnya kesulitan masalah kita dalam menghafal kitab Imriti selain lupa. Kalau menurut saya kesulitannya itu cuman saya ingin sekali memandang wanita gitu. Aduh. Itu masalahnya. Jadi kita harus pandai-pandai ya menjaga maksiat. Menjaga maksiat. Iya. Karena juga harus jauh dari maksiat untuk menghafal itu ya. Ya cara mengatasinya kalau lupa ya harus murojaah, sering-sering membaca gitu ya Mas ya. Nah begini kan Mas Harul ini kan menghafal kitab Imriti juga kan sudah itu kan harus diterapkan di dalam kitab-kitab itu kan untuk mudah membaca kitab itu kan. Lah dalam Mas Harul ini menghafal kitab Imriti ini apa bisa membawa perubahan arti penting dalam kehidupan, membawa perubahan lah dalam menghafal kitab Imriti itu? Perubahannya itu karena di pondok pesantren ini kan terkenal ilmu nahu. Iya. Ilmu nahu itu sangat gimana vital gitu apa ya? Ya sudah sangat dipentingkan gitu ya. Iya. Dan di pesantren saya itu kan menggunakan kitab Imriti. Fungsinya saya menghafali kitab Imriti ini agar saya ketika ditanya gak gampang lupa. Maksudnya pelajaran kan selain memahami pelajaran kita harus menghafalnya juga. Oh iya. Betul. Agar mudah menjawab saya harus menghafalnya. Siap, betul. Jangan kan Mas Harul ini kan sekarang berada di pondok pesantren Nuris itulah. Kenapa kok Mas Harul lebih memilih pondok pesantren Nuris yang di Jember, sedangkan Mas Harul kan di Banyuwangi kan juga banyak pesantren gitu. Kenapa bisa lebih memilih ke Nuris, atau ada ajakan lah untuk ke Nuris ini? Awalnya itu saya lewat, sedang main saya lewat. Kok ada pesantren bagus. Ternyata pesantren modern. Pesantren ini sangat baik, guys. Oh, yes. Jadi Sumpah. ini ceritanya tuh lagi gabut ya. Gabut saya. Main ke Jember. Main ke Jember, lewat di pesantren, terus saya langsung mendaftarkan diri karena keinginan saya untuk mondok sih itu. Mendaftarkan diri, saya mondok di Nuris ini karena di Nuris banyak sekali lembaganya. Maksudnya di pondok ini pondoknya itu pondok modern. Banyak sekali lembaga di Nuris ini. Jadi untuk mengembangkan bakat di pondok, di sekolah itu bisa. Emang pesantren Nuris ini sangat hebat ya guys ya. Bagi nggak usah ragu-ragu lagi buat kalian untuk mondok di pesantren Nuris ini. Orang Mas Sahrul hanya lewat ke Jember melihat pesantren Nuris langsung daftar dan juga akhirnya ya mendapat banyak ilmu di pesantren Nuris ini ya. Nah, kan Mas Sahrul ini mondok sebelumnya. Ini apa pernah mondok apa tidak itu sebelum mondok di Nuris ini? Sebelumnya sih saya belum pernah sama sekali mondok. Jadi ini pertama mondok. Pertama ya? Mondok di Nuris ini. Keinginan mondok saya itu semenjak saya dulu jatuh dari sepeda. Gak tahu kenapa itu membuat saya ingin mondok. Karena mau tobat lah gitu. Oh, yes. Jadi hidayah itu tidak kita sangka-sangka ya teman-teman ya. Jadi kita nih di pesantren Nuris ini, kita sebagai santri itu bukan karena kita ingin sendiri, tapi kita adalah orang-orang pilihan untuk dimasukkan dalam pesantren. Lah gini kan Mas Harul ini kan sebagai santri sudah kan sekarang ya. Apa arti santri sendiri itu bagi Mas Harul itu? Menurut saya santri itu adalah titel yang sangat berat lah. Karena kita harus menjaga akhlak kita, akhlak baik lahir dan batin. Santri dikenal dengan orang yang sopan. Maka dari itu saya ingin mondok dan menjadi santri. Jadi santri itu begitu terpandang ya Mas ya, di terpandang. masyarakat ya. Jadi kita tuh tidak semena-mena membawa nama santri, harus
dijaga dari nama santri, untuk diri sendiri juga pesantrennya ya Mas ya. Akhlak itu kan sudah banyak diajarkan ya. Nah kan Mas Harul ini sudah jadi santri di Pondok Pesantren Nuris itu kan. Kan dalam menghafal juga atau yang bisa membuat sampean inspirasi untuk semangat terus belajar menjadi santri di Nuris ini, ada nggak tokoh yang sampean idolakan gitu, tokoh-tokoh inspirasi yang bisa membuat sampean terus semangat gitu lah, ada nggak? Kalau sejujurnya saya sangat mengidolakan orang tua saya, terutama ibu. Karena gimana ya, beliau yang sudah mengandung saya 9 bulan. Sosok ibu bagi saya, beliau yang telah mengorbankan semua waktunya untuk mendidik saya, merawat saya dari kecil hingga sampai sekarang ini. Dan beliaulah yang selalu menyemangati saya, dan beliau juga yang selalu bilang bahwa saya itu ganteng. Akhirnya emang ibu itu the best lah ya. Ya banyak mungkin orang di luar sana yang menyemangati kita, tapi ya ibu lah sosok yang mungkin sangat penting lah bagi hidup kita, yang sudah melahirkan kita, mendidik kita. Jadi kita tuh harus ya menyayangi lah ibu selama ada gitu ya. Terus jadi kita tuh tanpa ibu tuh bukan siapa-siapa ya guys ya. Terus lanjut, selain kan Mas Harul ini kan aktif dalam berorganisasi juga, yaitu di OSIS dan IPNU, aktif dalam berorganisasi di dalam OSIS juga IPNU lah. Apa saja yang Mas Harul dapatkan dalam berorganisasi di dalam OSIS tersebut? Saya mendapatkan ya seperti biasa ya, saya mendapatkan banyak pengalaman di dalam sana. Seperti pengalaman bahwa karena di dalam pesantren itu terbentuklah masyarakat yang maksudnya kecil. Seketika saya nanti lulus, saya akan merasakan semua yang sudah saya dapatkan dari OSIS ini, bahwa ketika berorganisasi, ketika rapat itu bahwa begini, nanti di luar itu akan merasakan sendiri enaknya. Lebih mudah kita bisa bersosialisasi. Iya, agar bersosialisasi di luar juga mudah. Orang lain gitu ya. Juga kan selain sampean ini menjadi anggota dalam OSIS, juga aktif dalam berorganisasi, sampean kan juga dipercaya oleh teman-teman ya kan. Mesti sebuah angkatan itu kan ada yang memimpin. Nah, akhirnya angkatan tersebut kan percaya kepada sampean untuk menjadi ketua di dalam angkatan tersebut lah. Kan sampean sudah dipercaya sebagai ketua di angkatan Roisuma Yauman lah. Bagaimana tanggapan sampean ini tentang pemimpin begitu kan? Sampai memimpin, bagaimana tanggapan Anda tentang pemimpin, juga apa yang harus dilakukan, sikap-sikap kita sebagai pemimpin gitu Mas? Menjadi pemimpin di angkatan ini bukan sangatlah mudah bagi saya, karena di dalam angkatan saya ini saya memiliki anggota yang sangat bermacam variasi karakternya. Tentu itu jelas, variasi karakternya banyak, dan saya menggunakan pemimpin itu menurut saya seperti Kanjeng Nabi Muhammad, itu harus sabar. Apapun yang sudah dikatakan oleh angkatan, bagi saya harus sabar menerimanya semuanya, dan saya harus kuat. Betul. Terus memimpin. Betul. Karena memimpin banyak orang itu tidak mudah. Nama angkatan ini kan bisa terbilang menarik lah, yaitu dari bahasa Arab itu Roisuma Yauman lah. Arti tersendiri dari nama angkatan tersebut, dan juga kenapa bisa memilih nama Roisuma Yauman gitu Mas? Nama Roisuma Yauman yang artinya memimpin masa depan. Kami segenap seluruh anggota memilih nama ini karena karakter kami banyak. Jadi kita menjadi pemimpin di masa depan dengan karakter-karakter kita tersendiri. Siap. Memimpin itu sebuah pemimpin kan diawali dari keluarga. Kita harus memimpin dari sana. Akhirnya terbentuklah pemimpin masa depan itu di
dicarilah ya biar lebih menarik dari sebelumnya, yaitu Rois Humayyaman menggunakan bahasa Arab. Sangat menarik sekali ya. Jadi kita tuh membentuk angkatan itu tidak semudah itu ya. Perlu banyaklah yang kita korbankan. Kita harus memeluk dari bawah sehingga kita bisa merangkul semua angkatan gitu ya. Juga apa tujuan dibentuknya angkatan Rois Humayyaman ini? Dibentuknya angkatan Rois Humayyaman ini, kita kan santri di pesantren, agar kita mudah berkomunikasi di dalam itu menggunakan angkatan ini. Jadi ya kita bisa saling mengenal gitu. Bisa ya, saling mengenal satu sama lainnya agar semakin erat lah. ya sih. Jadi perlulah kita gitu saling mengenal satu sama lain juga. Ya mungkin kan tujuan sudah, mungkin adalah sebagai pemimpin itu harapan ke depannya untuk angkatan sampean ini Rois Humayyaman. Ada tidak harapan ke depannya? Harapannya sesuai dengan nama pemimpin Rois Humayyaman ini, pemimpin masa depan. Harapannya kita semua bisa saling memimpin. Maksudnya saya menjadi pemimpin, bergeraknya saya bisa menggerakkan semua anggota saya. Dan tujuannya ke depan agar Rois Humayyaman ini semoga ke depannya angkatan ini semakin tambah baik dan tambah erat. Berkomunikasinya juga dengan komunikasi yang baik. Harapan-harapan yang diinginkan oleh pemimpin itu selalu baik. Tidak ada pemimpin yang menginginkan anggotanya itu rusak ya. Jadi perlu kita ketahui, jika pemimpin menginginkan ini sudah pasti ada pandangan jauh ke depannya untuk kebaikan angkatan tersebut. Juga kan Mas Harul kan juga tinggal di pesantren juga, tentunya di SMA Nuris. Tentunya kan harapan tidak hanya untuk Rois Humayyaman, tapi ada harapan untuk SMA Nuris dan juga Pondok Pesantren Nuris. Harapan saya untuk pesantren saya tercipta ini, semoga kedepannya semakin baik. Amin. Dan semakin banyak santrinya. Amin. Dan semakin banyak santri yang juga berakhlak mulia seperti 6S. Amin. Harapannya semoga menjadi pondok yang semakin maju dan pondok modern yang terkeren di Indonesia. Amin. Semoga Pondok Pesantren Nuris ini bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Mas Harul. Juga tentunya harapan-harapan itu juga kita harapkan seperti apa yang diinginkan Mas Harul ya. Ya mungkin mau ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri acara ini, ya mungkin quotes lah atau motivasi untuk para penonton setia channel Smaris ini Mas. Mungkin dari saya, tetaplah berada pada titik nol. Jadilah diri sendiri dan terus berhusnuzon kepada semua orang. Jauhkan dari sifat-sifat suuzon itu. Jadi tetap di tengah itu. Di tengah, jadi nol. Kita dianggap tinggi, kita harus merendah. Ya. Dianggap rendah, kita juga tidak boleh melawannya. Maksudnya jadi, ya kita tetap menjadi tengah itu. Tengah, titik nol itu. Ya seperti kita tuh harus membumi, jangan melangit. Yes. Kita tuh harus ingat berada kita di bawah ya. Jangan terus ingat kita di atas. Ya sudah, mungkin sudah saatnya kita mengakhiri podcast kali ini ya teman-teman. Sudah sampailah pada puncak acara yang terakhir. Semoga apa yang kita dapatkan dari Mas Harun ini motivasi-motivasi untuk kita menghafal Imriti, kita mendapatkan barokah dan juga ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan seperti metode menghafalkan, juga cara memimpin yang baik. Ya semoga apa yang kita dapatkan di podcast kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan mungkin sampai sini saja. Jangan lupa untuk para penonton setia Smaris dan juga sahabat-sahabat santri, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga share ya teman-teman. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.